Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, baik di rumah ataupun sedang di perjalanan. Kami berharap Anda dan juga keluarga tentunya dalam kondisi yang sehat walafiat. Bersyukur sekali di kesempatan kali ini saya Ewang Sewoko kembali dapat hadir menjumpai Anda di acara Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Rati SF, seorang pakar herbal yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan berbagai macam penyakit yang sudah pernah beliau tangani. Dan nanti pada saatnya bagi Anda yang sedang mengalami gangguan kesehatan, silahkan Anda tanyakan langsung dengan beliau melalui line interaktif di 0813 1000 0444 atau langsung ke WA call centernya Ibu Dewi Rati SF di 0813 99 114646. Dan saya sudah bersama beliau, akan langsung saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ewang. Sehat tentunya ya. Alhamdulillah sehat. Bu, sejak saya dulu kenal Ibu puluhan tahun yang lalu sepertinya, itu awet muda terus seperti ini. Apa resepnya sih sebenarnya? Resepnya yang penting buat tenang aja. Tenang aja. Buat senang. Herbal juga tentunya ya. Herbal dan kita buat senang aja. Baik. Hidup buat senang aja. Mudah-mudahan saya ketularan awet muda terus ya Bu ya. Iya. Padahal cucunya ada 9. Oh, Masya Allah, sudah 9 ya Bu ya, luar biasa. Tapi yang penting selalu sehat tentunya semuanya Bu ya. Dan kepada pasien Ibu Dewi Rati, semoga selalu sehat ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya selalu sehat, baik itu yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan. Mudah-mudahan solusi yang selama ini Anda cari ketemunya ada di sini begitu ya, dengan Ibu Dewi Rati SF. Silahkan nanti Anda telepon di 0813 1000 0444 atau ke WA Ibu Dewi Rati SF di 0813 9911 4646, dan kita akan berbincang terkait bahaya hepatitis pada kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan hepatitis, jangan pindah channel TV Anda, pastikan bersama kami karena kita akan banyak hal ya Bu ya membahas terkait hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih Bu? Penyakit liver, adanya di liver. Jadi kalau seperti orang ginjal itu gagal ginjal, kalau hati gagal hati. Gitu ya. Tapi kalau seperti hepatitis itu karena adanya virus yang ada di dalam hati ya. Dan bisa juga ada penumpukan lemak juga bisa. Jadi kalau hepatitis itu tidak ditanganin semaksimal mungkin, itu juga nanti bahaya karena banyak yang diserang dari penyakit-penyakit hepatitis itu. Gitu. Dan ciri-cirinya hepatitis pun kan memang berbeda-beda. Karena kan hepatitis itu ada yang namanya hepatitis A, ada yang B ataupun C ataupun D ataupun E. Nah, kalau yang bahaya sekali itu kalau udah hepatitis seperti B atau C atau E atau D itu yang sudah kronis. Jadi itu sudah masuknya kanker. Oh, jadi kanker kronis. Awal masih ringan dulu, kemudian agak berat sampai dengan A, B, C, D, E itu tadi ya Bu ya? Seperti A itu masih insya Allah masih mudah karena awalnya. Tapi kalau namanya udah B ataupun B atau C ataupun E atau D itu sudah sangat bahaya karena penularannya lebih cepat. Ini penyakit hati. Iya, penyakit Apakah hati. kita harus selalu berbaik hati supaya kita terhindar dari sakit ini, Bu? Penyakit hati itu juga bisa nantinya membahayakan muncul semua penyakit. Tapi kan ini kan fungsi hati. Jadi fungsi hati itu seperti gagalnya hati. Jadi gagal hati itu kayak yang dikatakan kanker kronis yang dibilang seperti hepatitis B ataupun C. Kalau seperti hepatitis C ataupun B itu ciri-cirinya sangat luar biasa. Seperti mata udah kuning, telapak tangan ataupun kuku udah kuning, bahkan muka pun udah agak kuning gitu kan. Terus perut yang sebelah kanan tuh membengkak gitu. Terus nanti juga kalau untuk mau buang liur atau mungkin nantinya suami istri itu juga cepat tuh penularannya. Kalau penularan hepatitis tuh memang tergantung ya, contohnya seperti keluarga atau teman atau mungkin ketularan di luar gitu Mas ya. Itu biasanya kalau kondisi kita lemah itu 3 bulan itu sudah untuk ketularan. Oke, Bu. Tapi kan kita tidak pernah tahu nih Bu. Misalnya kita lagi jajan di luar, misalnya lagi makan di luar ya Bu ya. Kita menggunakan piring yang sama dengan pasien yang terkena hepatitis. Itu kan bisa menularkan ya? Bisa menular. Sedangkan kalau umpamanya ada yang keluarga kena hepatitis pun itu harus dipisah untuk dari pakaian atau mungkin dari alat makan ataupun seperti gelas apa memang harus dipisahkan. Karena hepatitis itu bahaya sekali, bisa nanti cepat penularannya bisa sampai 3 bulan. 3 bulan tuh langsung ketularan. Kalau kondisi lemah. Jadi beda sama HIV. Kalau HIV walaupun penyakit bahaya tapi mereka bertahap. Itu bisa nih 5 tahun, 3 tahun. Tapi kalau yang namanya hepatitis itu 3 bulan
Udah kelihatan ya, Bu, langsung kelihatan. Bu, bagaimana ciri-cirinya, Bu? Kita bisa nggak melihat nih, oh ini orangnya lagi kena hepatitis nih, Bu. Nah, kalau ketemu dia hati-hati nih, itu ketahuan nggak, Bu? Kalau hepatitis itu dari mata udah kelihatan, jadi matanya kuning. Di mata kuning, terus nanti juga seperti kuku-kuku, tangan udah kuning ya. Terus nanti orang itu diare, jadi kalau orangnya diare, mata kuning, terus rasanya mirip dengan asam lambung gastritis ya. Mereka ada mual, ada pusing, sakit kepala, diare gitu. Ada sama dengan asam lambung yang sudah kronis, ada kemiripan. Ya nanti ada berdebar juga, pusing, gelisah, cemas tuh sama. Cuman bedanya biasanya diare. Terus kencingnya pun juga urinnya tuh mereka gelap, tidak tidak jernih. Itu kalau yang namanya hepatitis. Dan nanti juga biasanya BAB-nya pun hitam gitu kan. Biasanya diare sampai berlebihan itu yang namanya hepatitis kronis. Itu kalau nggak diobatin itu juga nanti bahaya sekali, penularan cepat, bahkan nanti bisa merembet kemana-mana. Oh, ke semua anggota keluarga? Iya. Waduh, juga, ya bahaya sekali, harus segera ditangani seperti itu. Hepatitis itu sangat bahaya sekali. Jadi memang harus diobatin semaksimal mungkin ya. Makanya, tapi yang kasihan lagi kalau orang yang kena hepatitis, mereka kena diabetes. Nah itu kadang-kadang di antara diabetes sama hepatitis itu kan bertolak belakang. Betul, sedangkan hepatitis harus banyak konsumsi manis. Cuman kalau di tempat Ibu Dewi memang manisnya bukan diberikan manis seperti gula putih ya. Itu tidak boleh gitu, karena juga tetap ada kandungan lemak. Kalau gula putih nanti dengan cara yang manisnya seperti madu atau nanti gula aren tuh masih bagus. Jadi penanganannya ketika dia ada komplikasi dengan diabetes harus betul-betul ekstra hati-hati, Bu ya. Iya. Jadi kalau ada diabetes ya nanti tetap diabetesnya dulu yang akan kita turunkan supaya nantinya juga gulanya tuh aman. Betul. Yang satu butuh gula, yang satu jangan berlebihan gula. Betul. Gitu. Iya. Tapi insya Allah asalkan pasien itu juga rutin untuk ditangani, insya Allah bisa diobatin. Jadi ada juga pasien, aduh kalau hepatitis B atau C itu udah susah diobatin. Jangan terlalu percaya seperti itu. Kita yang penting kita tuh berikhtiar, kita berusaha. Ikhtiar itu macam-macam, ikhtiar dari pola makannya, pola pikirnya, kita mengonsumsi herbal yang benar, insya Allah bisa diobatin. Ya, saya juga setuju dengan Bu Dewi, jadi kalau seandainya ada para pemirsa yang sedang mengalami gangguan penyakit hepatitis B dan juga C, jangan patah semangat, pastikan Anda selalu punya harapan begitu ya. Obat herbal insya Allah juga sudah ada, obat medis juga sudah ada, jadi nanti bisa langsung datang konsultasi langsung dengan Bu Dewi Ratih ya. Atau pada kesempatan saat ini kita sedang live, Anda bisa langsung interaktif di nomor yang saya sebutkan tadi, 0813 1004 44 begitu, Bu. Kalau seandainya itu kan menular ya, kalau kita biar bagaimana, Bu, supayanya tidak kena ketularan itu? Ya harus menjaga dari jarak jauhnya, terus dari pola makannya itu memang harus benar-benar ada jarak, itu kan seperti ya hampir dengan TBC ya, TBC pun sama juga pola makannya juga memang harus jaga. Dan biasanya menularnya bisa dari liurnya, maaf contohnya suami istri masih ciuman, tapi itu juga tetap menularnya lebih cepat. Jadi selama sakit jangan ciuman dulu, jangan dekat-dekat dulu. Ya karena hepatitis menularnya itu dahsyat sekali. Sama dan COVID lebih dahsyat mana, Bu? Wah itu COVID juga begitu ketemu juga udah langsung. Hati-hati ya. Tapi kalau seperti hepatitis ini kan ada jedahnya sampai 3 bulan. 3 bulan itu baru nanti ada munculnya, ada rasa, terus ada dari mata, dari kuku, dari mual, pusing kepala, dikira asam lambung, tapi lama-lama dikira asam lambung, kalau lama-lama kuning gitu kan. Kuku mata kuning, kalau asam lambung kan tidak kuning, cuman mereka gelisah, cemas gitu kan. Susah BAB, ada juga yang diare, tergantung dari bakteri ataupun virusnya. Kalau hepatitis ini obat herbalnya apa, Bu Dewi? Ada obat herbalnya kan ya banyak ya. Jadi untuk racikannya itu ada seperti kayak temulawak, kunyit kuning, tidak boleh kena kunyit putih ya, karena kunyit putih kan antibiotik tajam ngantem lambung, tokennya ke lambung gitu ya. Banyak karena racikan hepatitis di tempat Ibu Dewi sampai 20 macam racikan. Jadi karena kalau tidak dikombinasikan dengan lain, sedangkan herbal itu dalam satu herbal tidak bisa ngobatin satu penyakit. Karena herbal itu kandungannya kecil-kecil semua, jadi bisa dikombinasikan. Dan obat hepatitis itu banyak sekali dari herbal itu, bukan cuma hanya puluhan, ratusan. Jadi yang mana yang kandungannya tidak mengarah ke ginjal atau nantinya ke jantung itu nanti paling dikombinasi dengan yang lain. Dan tentunya obatnya yang ketika hepatitis A, B, dan C seterusnya itu beda ya, Bu ya? Beda, karena kan ciri-cirinya pun beda juga. Terus penyakitnya, keparahannya juga beda. Jadi di antara yang hepatitis B ataupun C atau D atau E itu tetap herbalnya ada perbedaan. Nggak sama. A kalau itu masih ringan lah, Ibu ya. B itu juga agak-agak ringan, tapi agak parah sedikit gitu. C, D, dan E, kalau E itu udah seperti apa, Bu? Kalau seperti itu udah kronis. Dia udah nyerang semuanya.
Tapi kalau seperti yang hepatitis B, rata-rata masih hepatitis B ya. Kalau C itu jarang, karena kan biasanya orang yang kena hepatitis tuh ciri-cirinya cepat diketahui. Dari mata kuning, terus lemas, kepala pusing, terus suka mual, makan pun nggak enak, badan kuning-kuning, kencingnya pun juga urinnya udah beda, terus diare, biasanya cepat diketahui. Gitu. Jadi dia pun juga bisa merasakan ya, bisa kalau untuk yang D, D atau P itu jarang. Tapi kita nggak bisa mengira-ira ya Bu, harus periksa juga lah ya. Oh iya, kalau di tempat Bude tetap kita arahkan untuk cek lab dulu ke dokter ya, karena kan semua kita ketahui itu kan dari lab seperti cek darahnya atau mungkin dari rongsennya, USG-nya, dari CT scan-nya tetap kita minta dari dokter. Baik Bu, tadi kan ada macam-macam hepatitis ya Bu ya. Iya. Tapi boleh tahan terlebih dahulu, ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Upi. Ya, silakan Bu Upi. Pertanyaannya apa Bu? Terkait dengan hepatitis boleh ya? Baik. Kalau ciri-cirinya itu apakah mesti harus dengan mata kuning gitu ya? Iya. Jadi kalau untuk hepatitis itu kalau ciri-ciri awalnya apa? Ya, ciri-ciri awalnya itu biasanya Mbak mual, pusing, perut sebelah kanan nyeri gitu kan, kepalanya pusing, sering diare gitu kan, terus sama mata tuh kuning, kuku, tangan tuh semua kuning Mbak. Jadi hampir kemiripan dengan kayak temulawak tuh kuningnya tuh. Apalagi matanya tuh biasanya di kelopak-kelopak yang putih itu biasanya udah ketutup kuning, itu biasanya udah hepatitis B ataupun hepatitis C gitu. Apakah Mbak ada hepatitis? Apakah merasa ada gejala-gejala itu Bu Upi? Oh, terputus rupanya. Iya. Baik, tidak masalah. Mudah-mudahan Anda selalu sehat gitu ya, seluruh pemirsa dan juga pasien-pasien Ibu Dewi ya. Nanti silahkan dicoba kembali di 0813 100444 atau langsung ke WA Ibu Dewi Ratih di 0813 9911114444. Baik, kita akan meneruskan lagi Bu dialog interaktif kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda, pastikan tetap bersama kami. Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih akan segera kembali sesaat lagi.